Baik, sudah di recording. Oke, sebentar, belum. Dah, ya kita sudah mulai recording ya. Baik, yang ingin saya sampaikan mengenai tugas besar itu sudah saya record dan sudah saya upload ke Classroom. Kemudian hari ini kita akan bahas dictionary coding ya. Untuk proses kompresi dictionary codingnya pun sudah saya simpankan di Classroom ya videonya, silahkan ditonton. Loh kenapa kompresinya malah tidak dijelaskan? Harusnya kompresi dulu baru di dekompresi gitu ya. Karena videonya udah ada, jadi saya akan bahas secara singkat. Oke, saya akan share screen saja ya sebentar. Ini langsung straight to the point aja karena juga nanti kita belajar Shannon Veno kemarin ya sudah ya. Tapi ini saya ada contoh soal. Yang ingin saya sampaikan ini adalah tentang dictionary coding. Ini adalah salah satu lossless compression yang digunakan juga selain di teks juga di image ya. Nah, datanya itu bisa dikompres dan didekompres. Begitu ya. Bisa didekompres, berarti datanya nggak hilang ya. Nah, saat kompresi berarti kita harus menyiapkan sebuah semacam kamus seperti itu ya. Semacam kamus. Dan nanti kita akan membuat kamus juga untuk proses dekompresinya. Nah, seandainya saya punya data, ya data seperti ini, huruf-huruf ini ya, ABA, BBA, dan seterusnya. Kemudian ingin saya kompresi menggunakan LZW atau Adaptive Dictionary Coding. Nah, jadi LZW ini adalah salah satu metode dictionary coding ya. Sebetulnya ada LZ ya, Lempel ZIF. Itu saya jelaskan di video yang sudah saya berikan di Classroom. Nanti kalian bisa tonton dulu ya mengenai LZ, LZW ya. Kenapa disebut LZW ada di sana penjelasannya. Jadi ini saya menjelaskannya langsung lompat ke sini. Nah, setelah kita punya ini ya, kita punya data mau kita kirimkan, mau kita kompresikan, kita disiapkan sebuah kamus data. Kamusnya tuh kayak gini. Kalau string A itu kasih kode 1. Kalau string B kasih kode 2, kalau string C kasih kode 3. Jadi cuman itu aja kodenya, cuman itu aja kamusnya. Tapi kan ini data-data ini macam-macam ya. Misalnya kayak gini nih, kalau misalnya oh udah ada kodenya, ini tinggal kasih aja sama kalian, oh ini 1 misalnya ya, A1, B2, A1 lagi, itu kodenya kan ya. B2 dan seterusnya. Ini 2, seterusnya C3 gitu ya. Apa yang terjadi? Ya ini adalah akan ada nilai kode sejumlah karakternya. Maksudnya ngapain sih kayak gitu kok jadi nggak dikompresi jadinya. Nah kalau dikompresi itu kan pengennya gini. Kita lihat dulu nih, ada nggak sih pola yang mirip kayak gini kan? AB, AB. Nah itu kan diulang lagi ya. Oh oke, kalau gitu AB itu adalah kodenya kita bikin aja satu kode baru, nih ya. Namanya adalah 4 misalnya. Jadi kalau ada kode 4 itu namanya string AB. Nah ini ada lagi kan ya. Ini 4. Ya lumayan ya. Tuh kan jadi ini semuanya bisa kita hapus. Tek, gitu ya. Nih ada AB lagi. Ini misalnya 2 nih ya. Ini ada AB lagi 4. Nah lumayan agak meluruh ya gitu. Tapi kan kalian juga lihat juga di sini gimana ya kalau nanti ada berulang lagi ABB. Karena di sini ada ABB. Ada lagi di sini ABB. Nah, gimana kalau ABB itu adalah kodenya tambahin lagi sama Anda, misalnya kode 5 atau kode 6 atau kode 7. Gitu. Nah, itulah adaptive dictionary coding. Jadi kita bisa menambahkan kode baru, ya kita bikin kamus datanya dengan menggunakan algoritma ini. Kelihatan nggak? Saya geser sini aja ya.
Nah, itu algoritmanya. Itu terus kita perbesar. Oke. Nah, itu algoritmanya. Jadi itu juga udah saya rekam cara proses kompresinya ya. Sehingga nanti outputnya adalah, ini kalian harus tonton di video yang ada di Classroom. Sehingga nanti outputnya adalah ini ya. 1, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 1. Itu adalah kodenya. Nah, jadi nanti pas kita kompresi yang dibawa-bawa itu adalah kode ini ya. Yang dijadikan input pada proses dekompresi adalah kode ini. 1, 2, 4, dan seterusnya. Beserta kamus awalnya ya, kamus awalnya. Nah, sekarang saya udah punya nih. Oke, saya geser ya. Kelihatan nggak? Atau saya geser ininya ke sini. Nah, oke, saya perkecil. Nah, lihat ya. Yang dibawa-bawa itu adalah ini ya, input dari output sebelumnya, output dari kompresi akan menjadikan input untuk proses dekompresi. Nah, hari ini yang akan kita bahas di VidCon adalah proses dekompresinya. Karena saya memang belum buat videonya ya, jadi saya jelaskan di sini. Nah, Anda lihat di sini ada angka-angka tadi ya, 1, 2, 4 dan seterusnya. Dengan sudah disiapkan dictionary-nya adalah seperti ini ya. Masih sama dictionary-nya ya. Itu dictionary-nya A1, B2, C3. Nah, sekarang kita dekompres ya, dari angka ini kita dekompres. Oke. Kita lihat nih. Apa saja sih variabel yang perlu disiapkan? Lihat dari algoritmanya, ini ada S ya, variabel S, variabel K, variabel entry atau nanti jadi outputnya, ya, variabel kode ya untuk nanti dictionary-nya, lalu variabel string untuk menyimpan datanya ya, string untuk dictionary-nya juga ya. Ya, jadi pertama-tama kita isikan dulu S dengan nilai 0. Ini ya, S dengan nilai 0. Kemudian ini akan terus looping. Selama belum end of file, dia terus looping. Nah, sekarang kita lihat K adalah next input code. Berapa code-nya? Nah, sekarang Anda boleh nyalakan mikrofon, kita interaktif di sini ya. Saya juga ingin memastikan penjelasan saya ini jelas atau tidak. Oke, ini pertama K sama dengan next input code. Isinya adalah 1 ya, yang ini ya. Oke, saya kasih kuning-kuning supaya ada penandaan, oh itu udah dibaca gitu ya, karena ini kan panjang ya inputnya. Oke, kemudian kita isikan entry. Ya, entry adalah, lihat di dictionary ya, dictionary entry for K. Nah, K ini kan apa kodenya? 1 nih ya. Berarti ini adalah string A. Gitu ya, entry isinya adalah dictionary entry for K. Output entry. Nah, ini ya dikeluarkan ya, dicetak gitu ya. Nah, sekarang ada percabangan, pengkondisian. Apakah S tidak sama dengan 0, hasilnya true? Ini S apakah tidak sama dengan 0? Hasilnya apa nih? True atau false? S tidak sama dengan 0. Hasilnya apa nih? False. False ya. Kalau false berarti ini tidak dibaca ya. Add string S dan tidak dibaca. Lalu S isinya adalah entry. Nah, ini entry kan tadi A. Pindah sini ya. Nah, itu. Kita ulang lagi ke atas. Looping lagi. K adalah next input code. Berikutnya K-nya berapa nilainya? 2. 2 ya. Oke, saya beri kuning-kuning ya. Kita masukkan 2.
Nah, entry-nya adalah lihat di dictionary ya. Kode 2 adalah huruf B. B ya. Nah, sekarang kita percabangan lagi. Apakah S tidak sama dengan 0? True. True, berarti kita True. ke sini ya. Tambahkan string S. Oke, tambahkan string S yang ini ya. Ditambah entry indeks ke 0. Yang ini, entry indeks ke 0-nya adalah B. Ke dictionary, dictionary-nya yang ini ya. Ke dictionary dengan kode baru. Oke, kita tambahkan konkatenasi ya, string konkatenasi AB. Kode barunya adalah 4. Nah, kemudian karena S sama dengan entry ini bukan else ya. Jadi ini cuman pengkondisian cuman if kalau dia true dia baca ini, kalau dia false ya udah ini nggak dibaca. Nah, ini di luar dari blok pengkondisian. Jadi S ini tetap kita isi dari entry, oke? Jadi S ini dari sini ya. S kita assign dengan nilai entry yaitu B. Nah, sekarang kita putar lagi ke atas. Next input code-nya adalah 4 ya. Kita kuning-kuningin. Entry isinya adalah apa? Entry isinya adalah, nah karena sudah ada dictionary baru nih ya, di situ AB. ya, AB ya. Nah begitu ya, entry isinya adalah dictionary entry for K ya, AB ya. Terus kondisikan lagi apakah S tidak sama dengan 0. Nah ini jawabannya apa? True ya. Tambahkan S ini ya. Dengan entry indeks ke 0. Nah, S itu adalah B ya. Entry indeks ke 0-nya adalah A. Ya, jadi kan kalau kalian dulu pernah belajar Java, di dalam sebuah string itu ada ininya ya, kita bisa nunjuk indeksnya ya, mulainya dari 0 kayak array ya. Jadi ini apa? B A ya, dengan kode baru yaitu 5. Nah, terus S isinya adalah entry. Nah, itu ya. Oke, kita putar lagi ke atas. K itu adalah next input code ya. 5 kode untuk 5 adalah BA gitu ya. Terus ini kita tambahin karena pasti isinya akan true terus ya. S tidak sama dengan 0 ya, terus-terusan true ya. Tambahin tuh stringnya ya, jadinya gimana? AB ditambah B ya. B. ABB. Kodenya 6. 6. Oke, berikutnya S sama dengan entry. Jadinya isinya apa? S-nya BA ya. BA. Nah, ini kita ulang terus sampai end of file ya, sampai end of file. Dan nanti hasilnya, oh ini sedikit lagi deh kita beresin. Bentar. Udah ya, ini nggak kelihatan. Oh, masih panjang. Bentar. Saya perkecil dulu. Ini yang kanan kan suka ada ini ya, ada wajah-wajah kalian ya. Nah, oke, ini ya. Sampai sini. Sampai 1 nanti ya akhirnya ya nih. 1. Nah, sekarang kita putar lagi ya. Putar lagi, kode berikutnya adalah 2 ya. Kita kuning-kuningin dulu. 2. Entry-nya apa? Ada di sini ya. B, oke. B. Sekarang string-nya BA. BB. BA, BAB. BAB ya.
bukan buang air Iya. besar ya. Kode baru 7 ya. Nah, S-nya adalah entry ya, yaitu B. berikan B. Nah, kita maju lagi. K adalah berikutnya 3 ya, di sini 3. Oke, kode untuk 3 adalah C ya. C. Terus kita tambahin stringnya ya. Jadi BC dengan kode baru 8. S adalah entry. Ini kalau udah hafal algoritmanya tinggal terus aja ya. Nah, ini berikutnya adalah 4 ya. Yang ini ya. Oke, ini apa entry outputnya? AB. Oke. Kemudian kita tambahkan ya. Nah, tambahkan string S itu ya. C ya dengan entry indeks ke 0. Entry indeks ke 0 adalah huruf A. Dengan kode baru 9. Nah, itu ya. Oke, ini kita isikan S dengan entry. Karena tadi entry isinya AB, ini turun ke situ AB. Next input code adalah 6. Oke, 6. Kodenya apa? ABB. ABB. Sekarang dictionary-nya nambah. Nilainya apa? Stringnya? BA. Ya, S ditambah ABA. ABA. Oke, ditambah entry indeks ke 0 ya. AB 0. ditambah A. Dengan kode baru ya. Kemudian S sama dengan entry ya. Yaitu di sini jadi ABB. Dengan kode naik lagi ke atas ya. Next input code adalah 1. Nah, ini kode terakhir ya. 1. Oke, kode terakhir tuh ya. Nggak ada lagi kan? 1 ya. Entry-nya atau output-nya adalah A. Ya, kemudian apakah 0? Udah belum ya, masih belum 0 ya. Kita masih tambah aja dulu di sini. A, B, B, A dengan kode 11. S sama dengan entry. Ya, ini adalah A. Oke. Masih ada next input code-nya? Nggak ada. Sudah tidak ada ya. Tapi ini belum berhenti dulu karena itu masih ada nilai S harus kita proses ya. Entry sama dengan 0 ya, nggak ada ya. Nah, gitu ya. Sorry, maksud saya K. K itu 0 ya. Nah, sekarang entry di situ ada nggak katanya ya? Entry, dictionary entry for K. Karena 0 nggak ada, ya udah selesai ya. Output entry udah nggak ada gitu ya. Nah, sekarang nanya sama dia apakah ini kalau kita putar lagi jadinya 0 ya. Ini tidak ada yang ditambahkan ya, A ditambah 0 nggak bisa ya, akhirnya nanti dia jadi 0. Nah, maka datanya menjadi yang ini ya. AB, AB, BA, BC, AB, AB, BA. Sama ya? Ya. Dengan ini. Itu dia hasil dekompresinya. Jadi ini data ini dikompresi, hasilnya jadi output angka. Lalu ketika proses dekompresi, data output yang angka tadi dari hasil kompresi menjadi input untuk proses dekompresi. Dan hasilnya karena datanya dekompresi berarti kembali lagi ya datanya menjadi semula yaitu ini ya AB, AB, BAB, CAB, ABBA. Sama dengan ini ya.
Tuh, kembali lagi datanya. Nah, kebetulan ini datanya bagus ya, tapi sebetulnya ini ada kendala karena proses penambahan dictionary-nya itu lebih terlambat. Jadi ada kemungkinan ketika muncul huruf entry ini ya untuk K, kode K, itu nanti pasti ada yang saatnya nggak kebaca. Nah, makanya kita perlu algoritma lainnya dan saya tidak akan bahas itu ya. Oke, itu mengenai proses dekompresi. Ada pertanyaan dulu? Mudah-mudahan waktunya masih cukup nih ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke Shannon-Fano ya. Kan kemarin kita udah bahas Shannon-Fano tuh ya. Terus kalian mungkin bingung Bu gimana ngitung nilai lognya. Nah, nilai log, ingat ya, nilai log itu basis 2. Oke, basis 2 ya. Nah, ini saya sudah buatkan satu contoh soal. Misalnya ada sebuah rangkaian simbol dengan karakter ini tulisannya jalan-jalan. Ini ya, jalan-jalan. Berhubung lagi weekend, jalan-jalannya di teras rumah aja ya. Nggak boleh keluar rumah, stay at home ya. Pakai masker. Nah, kita akan coba kompresi menggunakan metode Shannon-Fano ya. Siapa tahu nanti muncul di kuis ya. Nah, ini kita ambil dulu simbolnya dari jalan-jalan. Ini ada huruf A, J, L, dan N. Bagaimana mengurutkannya masih ingat? Dari frekuensinya ya. Dari frekuensinya. Nah, A ini muncul 4 kali. Kalau Anda manual, kan dihitungin satu-satu gini ya. A, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kenapa saya kasih contoh di Excel biar gampang ya. Saya pakai kontif ya. Ini waktu Applikom kali udah belajar ya. Tuh ya, saya pakai itu. If ini range-nya, jika di range ini terdapat simbol ini, A, berapa banyak munculnya? Nah, ini 4 ya. Huruf J-nya 2, huruf L-nya 2, frekuensinya huruf N-nya juga 2. Totalnya semua huruf ada jumlahnya adalah 10. Nah, sekarang kita hitung probability-nya ya. Probability itu adalah frekuensi dibagi total semuanya jumlah huruf ya. Berarti probability kemunculan A adalah 0,4 gitu ya. Probability kemunculan J adalah 0,2. Ini caranya ini ya. Frekuensi dibagi total semuanya. Ini statistika dasar ya. Kalian sudah belajar bagaimana menghitung frekuensi dan probability ya. Nah, sekarang kita hitung jumlah nilai, kok jadi belibet gini ya. Nilai, banyaknya jumlah informasi yang terkandung pada simbol A adalah, gitu ya. Yang kemarin entropi itu ya. Kita pakai log, masih ingat ya? Lognya basis 2. Oke, jadi ini kalau kalian pakai rumus di Excel, ini cara ngetiknya ya seperti ini ya. Log 1 per probability, ini ya, 1 per 0,4 ya. Tapi basisnya basis 2. Nih ya, base-nya 2. Basis 2, bukan basis 10 ya, basis 2. Nah, hasilnya adalah hasilnya adalah 1,3 sekian sekian sekian. Untuk apa sih? Kalau saya sih bilangnya ini untuk contekan, bener nggak sih jumlah bitnya adalah sekian gitu ya. Jadi kayak gini, untuk A nilai jumlah informasinya adalah 1,3 ya kan. Nah berarti untuk bitnya itu bisa jadi 2 bit, bisa jadi 1 bit gitu ya. Untuk L, untuk J, untuk N 2, sekian. Oke, ada kemungkinan dia 2 bit. Nah ini tadinya kosong ya. Nah ini tadinya kosong, belum ada ya. Tadinya kosong, dapatnya dari mana? Kemarin kalian sudah
belajar pohon ini ya, pohon kita bikin Huffman tree, Shannon ya, pohon Shannon. Nah ini sambil kita anonet ya, anonetnya. Coba sekalian bikinin pohonnya Neng, lagi anonet ya. Pohonnya, saya pakai ini, pakai mouse. Tolong bikinin kayak begini nih, gitu. Siapa yang lagi pakai ini, pakai handphone, sok tolong bikinkan pohonnya. Bisa? Nah ini kayak gini nih. Papa Reholan biarin ya. Nah gitu ya. Jadi gini, kita bikin dulu. Nah oke, terima kasih Tania. Kita bikin dulu di situ node ya. Open node as a parent. Tania sekalian yang bawahnya ya. Sambil saya jelasin, Tania bikinin pohonnya yang bawahnya. Nah di atas ini ya AJLN, kan dia frekuensinya 10 ya. Kita open node dengan node-nya adalah masih berisi semuanya ya, 10 frekuensinya. Kemudian masih ingat ya bahwa kita harus membagi dua dengan seimbang frekuensinya ya, atau bobotnya seimbang. Jadi kita akan bagi dua nih, dibagi dua supaya seimbang. Karena di sini nggak bisa 55, bisanya di sini ya 42 jadi 6 ya, sama 22. Oke, jadinya AJ, oke, open node ya, dan LN gitu ya. Nah, ini adalah node yang baru di generate dari parent ya. Parentnya kita close. Nah, kemudian yang AJ juga sama ya. Dibagi dua karena berhubung udah langsung per simbol, jadi A, J, ini L, ini N. Jangan lupa kita berikan simbol 0101 ya. 01, 01, 01. Ini nih ya. Muncul mudah-mudahan ya, ini saya ya mouse-nya ya. 01, 01, 01. Nah, kan lihat ya huruf A ini kalau kita urut ya dari atas ke A, oh ini adalah kodenya 00. Berarti dia 2 bit. Betul ya, 2 bit. Betul 2 bit. Yang lainnya sisanya sama, betul juga 2 bit ya. Kita lihat contekan ke nilai log tadi, entropi tadi. Oh iya, nilainya mirip. Ini 2, 2, 2 ya, cuman ini 1. Jadi sebetulnya A ini bisa juga 1 bit, bisa juga 2 bit. Gitu ya, bisa ditarik ke atas atau ke bawah kalau dibulatkan. Nah, total jumlah bit untuk huruf A itu adalah 2 bit dikali 4 karena frekuensinya 4 kali ya. Jadi adalah 8. Sama yang lain juga ya. 2 bit dikali 2, 2 bit kali 2, 2 bit kali 2. Nah, ternyata totalnya adalah 20 bit. Gitu ya, totalnya 20 bit. Nah, terus Bu gimana dengan kemungkinan kalau pembagian pohonnya tuh kayak gini? Kayak yang tadi, bentar ini saya draw dulu ya. Nih, sebentar. Gimana ini ngehapus? Nah, itu ya. Nah, di sini kan ini juga sama ya, hampir nyaris bagi 2 ya. 46. Ini juga 64. Nah, sekarang 46. Gimana, Bu? Kalau misalnya begini kemungkinan pembagian pohonnya. Yuk, kita lihat pohon yang kedua ya. Udah dibikinin garis tadi ya sama Tania ya. Ini ada open node ya, parent node. Terus kita pembagiannya di sini ya. Bagi duanya di situ supaya agak seimbang. Jadi 4, 6. Sama-sama 46 kan, di atas juga 46 tapi 6, 4. Ya ini 4, 6. A-nya langsung kepecah sendiri, JLN-nya masih bergabung gitu ya. Terus kita bagi lagi biar seimbang ya paling 2, 4.
Nanti bagi lagi jadinya 2, 2. Pohonnya kita beri tanda ya, kita beri kode 01, biasa kayak tadi ya, 01, 01, 01. Nah, pada akhirnya kan kodenya akan beda ya. Kodenya beda. Ternyata untuk huruf A bisa dikodekan dengan 1 bit. Nah, kita lihat lagi di log 1 per P-nya. Oh iya ya, 1,3 gitu loh. Jadi bisa aja dia 1 bit, bisa juga dia 2 bit gitu ya. Jadi si 4 itu 1 bit, sementara untuk yang lain-lainnya, nah ini 2 bit. Nah, dengan konsekuensi tentu huruf L dan N jadinya 3 bit. Kalau misalnya Anda bilang, jadi makin besar dong Bu. Belum tentu juga karena kan kita lihat berdasarkan frekuensinya ya. Jadi ternyata setelah kita hitung dengan A adalah 1 bit, 4 kali 1, 4 ya. Karena frekuensinya dia 4 kali ya. Lalu ini J, ini 2 bit, 2 kali 2 ya. Frekuensinya kan 2 ya, 4. Lalu kode untuk L 3 bit, frekuensinya 2, 3 kali 2, 6. 6 sama ya. Sama-sama lihat oleh Anda ya, ini sama-sama 20 gitu ya. Jadi artinya dengan pohon yang ini ataupun yang ini sama-sama akan menghasilkan 20 bit. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, jadi ngotretnya bikin logbooknya kalau saya lebih suka di Excel ya, karena bisa hitung log langsung pakai rumus di sini. Kalau misalnya mau di buku catatan juga boleh ya, pakai kalkulator, tapi lognya basis 2, begitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Enggak? Bisa diikuti? Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin malu bertanya, bolehlah nanti diskusi di grup ya, atau di classroom-nya. Jadi si video ini kan udah saya record, akan saya sharing juga di classroom untuk tadi yang banyak saudaranya di rumah ya. Ramdhani sama Jihad ya, nggak bisa ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kuliah kita, karena ini udah sisa waktu, biasalah gratisannya Zoom-nya ya, cuman punya waktu 40 menit ya, gitu. Nah, jadi nanti untuk minggu depan presentasi tugas besar di hari Kamis tanggal 7 dan tanggal 14 dengan jam kuliah seperti biasa ya. Itu udah siap. Seperti apa Bu mekanisme dan bla bla blanya? Udah saya rekamin video saya lagi ngomong ya. Saya lagi ngomong jelasin itu ada di classroom. Begitu ya. Oke, mungkin ini adalah materi perkuliahan terakhir kita ya. UAS sampai sini materinya, sampai dictionary coding, kompresi dan dekompresinya. Ya, berarti kemarin kita udah cukup banyak bahas metode ya, ada Shannon-Fennell, ada Huffman coding, ada Run-Lang encoding, ada juga entropi ya. Dan juga kalian pelajari lagi kompresi lossy dan lossless. Nanti ada juga slide saya kasih ya, dan juga ada e-books yang sudah saya kasih di classroom. Pelajari di classroom-nya ya. Juga ada ruangan untuk upload laporan akhir tugas besar. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadiran semuanya di sela-sela weekend-nya, lagi pada liburan ya. Kalau ini apa, pagi-pagi gini biasanya aduh males mandi, tapi alhamdulillah ya. Biasanya mager gitu ya. Tapi alhamdulillah pada hadir ya. Baik, saya tutup dulu. Nanti boleh bertanya ya. Jangan malu bertanya ya, harus nanya ya. Terima kasih, semoga sukses presentasi tugas besarnya minggu depan, programnya jalan, beres, nggak ada error ya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.